Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mangga sama KM boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Anissa Nurul Fitri, hadir. Hadir Bu. Bayu Firmansyah, Sakit Bu. Citra Lestari, Hadir. Gilang Setiawan, Hadir Bu. Tasya Salsabila, Hadir Bu. Juanita Putri. Hadir Bu. Berarti yang tidak hadir hanya Bayu Firmansyah saja ya, sakit. Iya Bu. Kita doakan semoga Bayu diberikan kesehatan dan cepat sehat kembali. Amin. Amin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Iya Bu. 5 Mei 2021. Nah, kita akan membahas tentang struktur jaringan tumbuhan dikotil. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui struktur jaringan tumbuhan dikotil. Yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi-fungsi struktur dari jaringan dikotil. Untuk mengetahui. Nah, oke. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur jaringan akar monokotil. Ada yang masih ingat apa itu tumbuhan monokotil? Saya Bu. Apa? Tumbuhan Tasya? yang mempunyai biji berkeping satu. Oke, betul sekali. Berarti masih ingat ya. Ibu akan sedikit mengulas terlebih dahulu tentang tumbuhan ya. Nah, kalian kalau berangkat ke sekolah suka lihat tanaman-tanaman kan yang ada di luar? Ya Bu. Sudah tidak terawat kan ya itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di luar, daun-daunnya layu, ada tanaman-tanaman yang sudah mati. Nah, perlu kalian ketahui tumbuhan-tumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena tumbuhan bisa menghasilkan oksigen. Dengan adanya lingkungan yang hijau maka akan membuat udara lebih segar. Nah, maka dari itu kalian harus bisa melestarikan dan merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Contohnya, yang di luar kan itu tumbuhan-tumbuhan sudah mati kan ya? Ada yang layu, ada yang mati. Maka kalian harus bisa melestarikan dan merawatnya dengan cara menyiramnya. Nah, menyiram. Nah, kalian harus bisa merawat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar kalian dengan menyiramnya, membersihkannya dari hama-hama, menyimpannya di tempat yang terkena sinar matahari karena tumbuhan butuh sinar matahari juga gitu. Oke, kita masuk saja ke inti pembelajaran kita yaitu tentang struktur jaringan dan fungsi tumbuhan monokotil. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk baca materinya terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menanyakan kepada kalian ciri-ciri tumbuhan monokotil apa saja? Yang pertama, Saya Bu. siapa? Oke, Tasya apa? Keping bijinya dapat terpecah menjadi dua. Betul sekali. Yang kedua, siapa lagi? Saya Bu. Apa? Batang dikotil bercabang jelas dan berkambium sehingga cepat besar. Oke, betul sekali. Yang ketiga, bentar, Ibu mau nanya ke Citra. Citra ngobrol terus tuh di belakang. Apa Citra yang ketiga? Akar serabut. Akar serabut. Benar apa salah teman-teman? Salah. Harusnya akar tuh Tunggang. Nah, jangan ngobrol ya. Ibu harap saat pembelajaran kalian harus memperhatikan. Jangan ada yang ngobrol. Paham? Paham Bu. Oke, lanjut. Satu lagi deh. Yang keempat apa? Saya Bu. Apa? Bilang. Daunnya tunggal dan majemuk Bu. Oke, betul sekali. Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu benar ya, ciri-ciri tumbuhan dikotil. Nah, Ibu akan menjelaskannya.
Tumbuhan dikotil atau kotiledon adalah tumbuhan Angiospermae yang memiliki biji dengan lembaga daun berkeping dua. Nah, kelompok tumbuhan ini dikenal juga dengan tumbuhan berkeping dua. Tanaman ini dikelompokkan dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, rempah-rempah, obat-obatan, dan juga hingga dijadikan bahan baku industri. Nah, itu adalah pengertian dari tumbuhan dikotil. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur tumbuhan dikotil. Struktur tumbuhan dikotil ada 3, yaitu yang pertama akar, yang kedua daun, yang ketiga batang. Nah, Ibu akan menjelaskan akar dikotil. Nah, akar dikotil itu kan bentuknya akar tunggang. Nah, bentuknya seperti ini, tetapi memiliki cabang-cabang akarnya juga. Nah, seperti ini. Nah, jika kita melihat di dalamnya struktur jaringan akar dikotil melalui mikroskop, nah bentuknya akan seperti ini. Nah, kurang lebih preparatnya akan terlihat seperti ini. Nah, di dalam struktur jaringan akar dikotil ini, yang pertama ada epidermis. Epidermis ini letaknya di bagian terluar akar. Nah, yang ini, yang warna hitam. Nah, epidermis ini fungsinya adalah jalan masuk air garam mineral. Nah, jaringan ini itu berfungsi untuk masuk air dan garam mineral. Yang kedua, struktur jaringan akar dikotil itu ada korteks. Nah, korteks itu letaknya ada di sini. Setelah epidermis. Nah, korteks ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, yaitu ada xilem. Xilem ini letaknya ada di bagian tengah akar. Fungsinya yaitu untuk mengangkut air dan garam mineral menuju daun. Nah, fungsi xilem ini untuk mengangkut air dan mineral menuju daun. Selanjutnya yaitu ada floem. Floem ini letaknya di antara jari-jari xilem dan fungsinya yaitu untuk mengangkat zat makanan yang dibuat dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Kan kalau tadi xilem itu menuju daun, sedangkan kalau floem itu untuk menuju ke seluruh tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu ada endodermis. Endodermis ini letaknya di sebelah dalam korteks. Fungsinya yaitu untuk menyimpan zat-zat makanan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, Tasya mau nanya apa? Apakah korteks dengan endodermis fungsinya sama? Korteks dengan endodermis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu, korteks itu tempat menyimpan cadangan makanan, sedangkan endodermis itu tempat untuk menyimpan zat-zat makanan. Jadi kalau korteks itu untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan endodermis itu untuk menyimpan zat-zat makanan. Nah, paham? Paham, Bu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa cukup? Sudah paham? Cukup, Bu. Oke, berarti sudah paham ya. Lanjutkan, yaitu selanjutnya ada batang kan ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang ada di permukaan tanah. Batang juga sangat berfungsi bagi tumbuhan. Nah, di dalam batang, di dalam struktur jaringan batang terdapat yang pertama epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga stele. Nah, yang pertama yaitu ada epidermis, yang kedua ada korteks. Nah, ini, yang ketiga ada stele. Nah, yang ini. Epidermis pada tanaman dikotil merupakan lapisan sel pipi yang tersusun rapat. Fungsinya yaitu untuk melindungi jaringan dalam batang setelah batang mengalami tumbuhan sekunder. Yang kedua yaitu ada korteks. Nah, korteks ini kan epidermis itu bagian terluar dari tumbuhan. Nah, kalau korteks setelah epidermisnya yang ini.
Korteks dikotil merupakan jaringan yang disusun atas sel parenkim sebagai jaringan dasar. Batang korteks ini terdiri atas korteks dalam dan luar. Korteks luar terbentuk atas sel parenkim berkelompok atau sel parenkim yang berselang-seling dengan sel parenkim yang membentuk lingkaran tertutup. Nah, lingkaran tertutup, sedangkan kalau korteks yang bagian luar yaitu tersusun dari sel parenkim. Selanjutnya yang ketiga ada stele. Nah, stele ini yang bagian ini. Yang bagian dua ini. Stele ini merupakan bagian paling dalam dari batang. Nah, dalam stele ini terdapat bekas vaskuler, floem, dan xilem yang tersusun seperti cincin yang bulat ini. Nah, seperti cincin ya. Bagi korteks ini bagian terdalam dari batang. Posisinya yaitu berarti di antara floem dan juga xilem. Paham sampai sini? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang terakhir, daun. Daun ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Nah, daun juga merupakan organ penting bagi respirasi. Struktur daun dikotil terdiri dari 3. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada jaringan dasar, yang ketiga ada berkas pengangkut. Nah, yang pertama ada epidermis, yang kedua ada jaringan dasar, dan yang ketiga ada berkas pengangkut. Nah, epidermis ini yang terdiri dari sel-sel kipas dan stomata. Epidermis daun sendiri terdapat berubah menjadi trikoma yang berfungsi untuk melindungi dan memantulkan cahaya radiasi. Yang kedua, ada jaringan dasar berada di antara kedua epidermis. Nah, epidermis atas dan bawah fungsinya yaitu untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini terdapat pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya. Berkas pengangkut ini adalah gabungan dari xilem dan juga floem. Oke. Cukup sekian mungkin pembahasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak mau. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang Ibu mau ngasih pertanyaan dibagi kelompok dulu ya. Kemarin sudah dibagi kelompok kan ya? Udah, Bu. Oke, bertiga ya. Nah, tugasnya sekarang kalian mencari contoh tumbuhan dikotil. Ibu kasih waktu 1 menit. Yang hafal nanti ke depan sama ibu dikasih reward, ada tambahan nilai. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, sudah habis ya waktunya. Siapa yang mau menyebutkan contoh-contoh tumbuhan dikotil? Cum. Saya, Bu. Oke, Citra boleh ke depan di sini. Duduk. Oke, apa saja? Yang pertama, Pohon mangga. itu. Yang kedua, Pohon pepaya. yang ketiga, Tumbuhan kacang-kacangan. yang keempat, Pohon belimbing. itu lagi. Tumbuhan sirih. Oke, betul. Ibu kasih tambahan nilai ya. Boleh duduk kembali. Ada yang mau ke depan lagi? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti yang dapat reward tambahan nilai hanya Citra saja. Oke, mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahaminya. Oh ya, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, tidak. Baik, Ibu tutup saja ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.